Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin namaku Ika. Di sini aku bakal ngeresensi buku Generasi Cerdas Finansial karangan dari Adamko dan Kyonji. Nah, di sini buku ini terdiri dari 222 halaman dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Oke, langsung saja. Di sini menurut Adamko dan Kyonji, orang tua harus memberi arahan lebih kepada anak-anak untuk mengatur keuangan mereka. Selain itu, orang tua juga harus mengalokasikan pendapatan mereka 10-20% untuk penghasilan atau tabungan pensiun nanti. Anak-anak juga harus diberi uang saku untuk mereka mulai belajar mengatur keuangan. Nah, sejak kapan nih kita atau orang tua memberikan uang saku? Tentunya sejak anak sudah mengetahui bahwa uang itu bisa digunakan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Otomatis kalau misalkan dia SD atau sekolah berarti kelas 1 atau di usia 6-7 tahun. Nah, ketika anak diberi uang saku untuk masukan secara rutin mereka, maka kita juga harus mendidik bahwasanya uang itu bisa untuk ditabung, kemudian dibelanjakan dan juga dibagi. Kita bisa mengarahkan anak bahwa uang saku itu bisa untuk ditabung, dibelanjakan dan juga dibagi. Ingat ya, ditabung, dibelanjakan, kemudian dibagi. Nah, anak-anak nanti bisa diarahkan seberapa besar uang atau alokasinya untuk dibelanjakan, ditabung maupun dibagi. Di sini menurut Adamko dan Kyonji, besarannya sekitar 10% untuk ditabung dan juga untuk dibagi. Nah, anak-anak itu perlu dibimbing untuk berbagi. Kenapa? Karena dengan berbagi kita dapat merasakan keluh kesah orang lain atau sesuatu yang mungkin tidak kita rasakan. Jadi bisa jadi kita itu lebih beruntung daripada orang lain, seperti itu. Nah, itu berbagi salah satu cara bagaimana kita mendidik anak untuk belajar bersyukur, seperti itu. Nah, anak nanti ketika sudah mendapatkan uang saku, maka diharapkan dia juga bisa diajari untuk membuat anggaran. Jadi anak-anak perlu dibimbing untuk menganggarkan uang hingga usia remaja. Jadi mereka bisa diajarkan bagaimana cara menganggarkan keuangan, seperti itu. Setelah remaja, nanti anak-anak bisa dilepas untuk setelah itu anak-anak di usia remaja bisa mulai kita lepas untuk membuat keputusan sendiri terkait dengan anggaran tadi ya. Nah, sehingga mereka bisa memutuskan mana kebutuhan dan mana keinginan, sehingga mereka juga bisa membelanjakan uangnya sendiri, seperti itu, dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Selain itu, orang tua masih bisa membimbing dengan cara memberitahukan atau mengingatkan bahwasanya sebelum berbelanja, alangkah baiknya untuk membuat daftar list kebutuhan dulu ya, sehingga nanti uang yang dibelanjakan bisa sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, seperti itu. Nah, anak-anak di usia remaja juga bisa diajarkan untuk mulai berinvestasi atau menabung jangka panjang. Mereka juga bisa mencoba mendapatkan penghasilan atau pendapatan lain dari berwirausaha ataupun juga dengan bekerja di waktu libur, misalkan membantu kakak di toko atau yang lain gitu. Jadi
sebagai kemampuan mereka, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi anak-anak nanti di usia remaja bisa diajarkan untuk mendapatkan penghasilan sendiri, bisa dengan berwirausaha ataupun dengan bekerja di waktu libur sekolah. Bekerja di sini bisa sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ketika misalkan mereka minatnya di bidang IT, boleh tuh bikin ya YouTube atau mungkin membantu orang lain buat PPT dan sebagainya. Jika memang ada usaha sendiri di rumah, bisalah untuk berlatih berwirausaha sejak dini seperti itu. Nah, anak-anak juga bisa diajak untuk menabung jangka panjang, yaitu untuk menabung biaya kuliah mereka seperti itu. Jadi bisa menabung bersama-sama antara orang tua dan juga anak seperti itu untuk biaya kuliah, karena menurut Adamko dan Keonce ini biaya kuliah itu tidak harus penuhnya ditanggung oleh orang tua. Jadi anak-anak bisa ikut andil atau berpartisipasi dalam biaya pendidikan, terutama di bangku kuliah seperti itu. Nah, orang tua sebaiknya mempunyai anak-anak juga dianjurkan untuk menyusun rencana keuangan darurat ketika terjadi krisis keuangan. Selain itu, orang tua juga sebaiknya mempunyai asuransi jiwa dan kesehatan, sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan sakit atau kecelakaan, bisa mendapatkan asuransi yang bisa digunakan seperti itu. Bahkan kita sebagai orang tua bisa menyiapkan atau membuat warisan. Untuk orang tua juga sebaiknya membuat warisan supaya ketika meninggal, harta yang ditinggalkan bisa digunakan sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Nah, di sini banyak sekali kelebihannya. Jadi teman-teman bisa baca supaya lebih memahami lagi. Sekedar saran saja untuk buku ini, bahwasanya contoh yang digunakan itu lebih sering menggunakan contoh di negara Singapura. Nah, alangkah lebih baiknya ketika contoh yang digunakan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Oke, sekian dulu untuk resensi buku Generasi Cerdas Finansial. Oke, cukup sekian untuk resensi buku Generasi Cerdas Finansial. Nanti teman-teman bisa coba baca lagi ya, sehingga bisa lebih memahami tentang buku ini, karena mungkin pemahaman setiap orang bakal berbeda. Dan mungkin jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We always dreamed about this better life, this better life. We always felt it coming on.